Partisi harddisk adalah salah satu metode yang digunakan untuk membagi harddisk pada PC atau laptop agar pengelolaan dan penyimpanan data menjadi lebih efektif. Nah, bagaimana Bang kalau partisi laptop saya cuma ada satu? Otomatis semua file sistem operasi dan file berupa dokumen penting kalian akan disimpan pada partisi yang sama. Bagaimana cara membuat partisi baru? Apakah bisa menambah partisi tanpa menggunakan aplikasi tambahan? Jangan di-skip, simak videonya sampai selesai. Selamat datang kembali teman-teman. Ini adalah laptop Asus TUF yang dititip oleh teman saya, Bang Abraham. Dia minta tolong untuk diinstalkan aplikasi editing video dan aplikasi lain yang dia butuhkan. Namun sebelumnya saya cek ternyata laptopnya ini partisinya baru satu, yaitu partisi C. Dan setelah saya konfirmasi katanya dia memang minta tolong untuk ditambah lagi satu partisinya. Kenapa perlu ada penambahan partisi ini? Karena jika hanya ada satu partisi dan misalnya ada dokumen penting serta file lain disimpan di partisi ini, dalam hal ini di partisi C, di mana partisi tersebut adalah tempat untuk COS-nya alias sistem operasinya. Jika ada error pada sistem operasi tersebut dan membutuhkan instalasi ulang, maka kemungkinan data kalian akan hilang. Mencegah lebih baik sebelum nantinya data kalian hilang. Selain itu, jika ada minimal satu partisi tambahan lagi, maka pengelolaan dan penyimpanan data kalian akan lebih teratur. Contohnya kalau di laptop saya dari dulu itu pakai partisi C khusus untuk file sistem operasi, khusus Windows-nya di situ di partisi C. Dan pada partisi lain kalian bisa simpan data-data penting. Setidaknya dengan cara ini teman-teman bisa meminimalisir resiko kehilangan data jika menyimpan di partisi C. Sebelumnya saya infokan ke teman-teman kalau cara membuat partisi ini sangat mudah karena tanpa menggunakan aplikasi tambahan, data kalian juga tidak akan hilang selama kalian mengikuti cara ini dengan benar, jadi jangan di skip videonya teman-teman. Oke, pertama-tama kalian klik kanan pada disk PC lalu pilih Manage. Jika kalian menggunakan Windows 11 caranya seperti ini. Setelah masuk ke Computer Management, kita klik Disk Management. Pada bagian ini kita bisa lihat partisi yang sudah ada. Nah, ini ada partisi C dengan kapasitas sekitar 453 GB. Jadi partisi C inilah yang akan kita bagi. Partisi baru yang akan kita buat sebentar akan diambil dari kapasitas partisi C ini. Karena partisi C ini yang akan saya bagi, jadi saya klik kanan pada partisi C, kemudian klik Shrink Volume. Pada bagian ini ketikkan berapa besar kapasitas partisi baru yang akan kalian buat. Karena pada laptop ini kapasitas C-nya 453 GB, maka kalian bisa sesuaikan untuk partisi baru berapa GB dan sisanya untuk partisi C-nya. Misalnya jika teman-teman akan membuat partisi baru sebesar 250 GB, maka kalian harus kalikan dulu dengan 1024 karena kita diminta input di sini dalam satuan megabyte bukan gigabyte. Karena 1 GB sama dengan 1024 MB. Jadi misalnya kalau saya butuh di partisi C itu sekitar 173 GB saja, maka saya bisa buat partisi baru dengan kapasitas 280 GB. 280 dikali 1024 jadi segini jadinya. Saya coba bulatkan saja menjadi 287.000 MB. Pada bagian bawah ini total size after shrink adalah sisa kapasitas C setelah kita buat partisi baru. Sisanya sekitar segini sesuai perhitungan kita tadi. Setelah itu klik shrink. Nah, ini sudah terbagi kapasitasnya namun belum selesai untuk menjadikannya sebuah partisi yang bisa digunakan. Statusnya masih unallocated. Kalau statusnya seperti ini maka belum ada partisi baru muncul di Explorer. Selanjutnya kalian klik kanan di sini pada partisi unallocated tadi, kemudian klik New Simple Volume, kemudian klik Next, lalu klik Next lagi.
Nah, pada bagian assign the following drive ladder ini, nantinya partisi kalian akan diberi kode huruf apa. Yang sebelumnya kan sudah ada partisi C, maka biasanya secara otomatis Windows akan mengurutkannya. Jadi di sini muncul huruf D. Kalian kalau mau huruf yang lain juga bisa, tapi di sini saya pilih D saja, kemudian klik next. Pada bagian volume label, masukkan nama partisinya. Misalnya saya kasih nama data, lalu klik next, lalu klik finish. Nah, ini sudah muncul partisi baru yang kita buat. Teman-teman bisa cek juga di Explorer apakah partisinya sudah muncul. Di sini juga ternyata sudah muncul teman-teman partisi yang kita buat tadi. Jadi tanpa install ulang Windows-nya, tanpa menggunakan aplikasi tambahan, hanya setting dari Windows-nya langsung, kita bisa membuat partisi baru tanpa khawatir data kita hilang. Kalau sudah ada partisi selain partisi C seperti ini, maka teman-teman bisa khususkan partisi D, misalnya khusus data-data penting, dan partisi C hanya untuk sistem operasi dan file yang bersifat sementara. Karena jika menyimpan data di C, resiko kehilangan data menjadi lebih besar. Kalau laptopnya diinstalasi ulang, maka otomatis drive C akan diformat. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa tulis di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Like videonya kalau kalian suka, jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.